Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutur Sufi, channel yang menghadirkan kisah-kisah unik, peristiwa sosial yang menggugah, dan kasus-kasus kriminal yang mengejutkan. Hari ini kita akan membahas sejarah perjalanan singkat Presiden Soekarno, mulai sejak kecil hingga ia dewasa jadi tokoh sang proklamator Indonesia. Gerakan-gerakan apa yang dilakukan Soekarno sebelum kemerdekaan Indonesia? Sebab dalam banyak hal, mengusir penjajah bukanlah perkara mudah. Tentu ada strategi dan diplomasi politik yang dilakukan dalam gerakan Soekarno. Ikuti terus channel ini hanya di segmen Intip, informasi nyata tentang investigasi dan peristiwa. Sebelum dilanjut, mari kita bantu channel ini berkembang dengan cara mengeklik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa cepat mendapatkan inspirasi dari sebuah informasi. Cerita ini kami buat berdasarkan rangkuman dari berbagai media massa, lalu kami sajikan dalam bentuk alur cerita. Mari kita mulai ceritanya. Di zaman dulu, tepatnya awal abad 20, ada satu sosok keren banget yang namanya Soekarno. Dia ini bukan orang biasa, bro. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Dan sejak kecil, udah kelihatan bakal jadi orang besar. Dia pintar banget dan punya bakat orasi yang luar biasa. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ayahnya, Raden Sukemi, adalah seorang guru yang pintar dan punya visi. Sukemi berasal dari keluarga priai alias bangsawan Jawa. Jadi, dia punya latar belakang pendidikan yang bagus. Dia orangnya disiplin dan sangat mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya. Sementara ibu Soekarno, Ida Ayu, berasal dari Bali. Dia lahir di lingkungan keluarga Brahmana, kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu Bali. Ida Ayu ini terkenal sebagai perempuan yang lembut dan penuh kasih sayang. Meski beda budaya sama suaminya, dia bisa beradaptasi dengan baik dan mendukung pendidikan anak-anaknya, terutama Soekarno. Keluarga Soekarno ini bisa dibilang multikultural karena ayahnya dari Jawa dan ibunya dari Bali. Perpaduan budaya ini bikin Soekarno punya pandangan yang luas dan beragam sejak kecil. Kedua orang tuanya juga sangat mendukung pendidikan dan perkembangan intelektual Soekarno, yang akhirnya jadi fondasi kuat buat perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Tapi waktu masih bocah, Soekarno pindah ke Blitar, tempat asal ibunya. Di Blitar, Soekarno kecil udah kelihatan pinter dan kritis banget. Dia suka banget baca buku, apalagi tentang sejarah dan pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, pas Soekarno umur belasan, bapaknya mikir kalau pendidikan di Blitar kurang greget. Akhirnya, Soekarno diboyong ke Surabaya buat sekolah di Horsburgh School. Sekolah ini keren banget, semacam SMA elit gitu deh. Di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang dikenal sebagai guru bangsa. Cokroaminoto ini punya peran penting di Serikat Islam. Jadi, rumahnya sering jadi tempat nongkrong para aktivis. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno sering ikutan diskusi-diskusi politik dan sosial. Dia jadi makin pintar dan semangat buat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno mulai banyak baca buku, belajar ngomong di depan banyak orang, dan mulai dikenal sebagai anak muda yang punya pemikiran maju. Jadi, dari Blitar yang adem ayem, Soekarno pindah ke Surabaya dan mulai jadi sosok yang berpengaruh.
Petualangannya di Surabaya jadi titik awal dia buat terjun ke dunia pergerakan nasional. Waktu masih muda, Soekarno lalu pindah ke Bandung buat kuliah di Teknisi Hoge School to Bandung, yang sekarang sudah berubah jadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Di situ dia belajar teknik sipil, tapi jiwa nasionalismenya gak bisa dibendung. Dia sering banget ikut diskusi-diskusi politik sama teman-temannya. Mereka kayak sekumpulan anak muda yang haus ilmu dan punya mimpi besar buat Indonesia. Pas di Bandung, Bung Karno nggak cuma sibuk kuliah aja, tapi dia juga mulai aktif banget di dunia pergerakan. Soekarno sering nongkrong bareng dengan teman-teman seperjuangannya, berdiskusi soal nasib bangsa, dan bikin strategi buat ngusir penjajah. Dia sering banget nongkrong di rumah Haji Sanusi, yang jadi markas buat anak-anak muda, para pejuang pada masa itu. Di situ, mereka sering debat panas, tapi semuanya demi satu tujuan, yakni Indonesia bagaimana bisa merdeka. Bung Karno juga jago banget orasi, bikin semangat teman-temannya jadi membara. Pancingan ini untuk membuat gerakan agar teman-temannya bisa satu visi dalam memperjuangkan Indonesia bisa merdeka. Haji Sanusi itu bro, di kehidupan Soekarno di Bandung itu jadi sosok yang keren banget. Dia jadi tuan rumah buat meeting-meeting anak muda yang pengen ngebahas nasib bangsa. Rumahnya itu jadi home base buat diskusi-diskusi serius soal gimana caranya bikin Indonesia merdeka. Disitulah tempat para pejuang kayak Soekarno nongkrong, berinstrum ide-ide revolusioner, dan bikin strategi buat lawan penjajah. Jadi bro, Haji Sanusi bukan cuma figur biasa, tapi benar-benar ikutan ngeramein gerakan kemerdekaan Indonesia dari dapur rumahnya. Dengan segala kesibukannya, Bung Karno tetap bisa balance antara belajar dan berjuang. Di Bandung, dia lalu lulus pada tahun 1926 dengan gelar insinyur. Jadi, Bandung bukan cuma jadi tempat Bung Karno dapat ilmu teknik, tapi juga tempat dia memupuk semangat juang buat kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tahun 1927, Soekarno bareng teman-temannya yang punya semangat yang sama lalu mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Ini partai tujuannya jelas, yakni bikin Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Mereka kala itu ngadain rapat-rapat rahasia, nyusun strategi, dan nyebarin brosur-brosur yang isinya tentang semangat kebangsaan. Ada tokoh-tokoh lain yang ikut mendirikan PNI, salah satunya adalah seperti Muhammad Hatta yang cerdasnya nggak kalah sama Soekarno. Mereka berdua ini jadi tandem hebat dalam gerakan kemerdekaan. Terus ada juga tokoh-tokoh kayak Sultan Syahrir yang kritis banget sama keadaan politik waktu itu. Mereka ini bareng-bareng bikin PNI biar bisa jadi wadah buat perjuangan melawan penjajah. Jadi nggak cuma Soekarno sendirian ini bro, tapi ada banyak tokoh penting yang ikut berkontribusi dalam berdirinya PNI. Selain itu bro, Soekarno ini jagonya pidato. Dia sering banget keliling buat ngasih orasi yang bikin orang-orang merinding. Pidato-pidatonya penuh semangat, kayak ngejarger baterai perjuangan rakyat gitulah. Salah satu pidato terkenalnya itu Indonesia Menggugat, yang dia sampaikan di pengadilan kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Bayangin aja, dia ngomong lantang di depan penjajah, bilang kalau Indonesia harus merdeka. Orang-orang yang dengar langsung pada semangat, mau ikut berjuang juga. Gara-gara pidato dan aktivitas politiknya ini, Soekarno sering banget diciduk sama Belanda. Dia pernah dipenjara, dipensiun, terus pindah ke Sukamiskin. Tapi meski dipenjara bro, semangat Soekarno nggak pernah luntur. Dia malah makin semangat nulis artikel-artikel tentang kemerdekaan.
Tulisan-tulisannya sering dimuat di koran-koran pergerakan, bikin semangat nasionalisme makin membara di kalangan rakyat. Gak cukup cuma di penjara, Belanda juga ngasingin Soekarno ke ND Flores dan kemudian ke Bengkulu. Di sana Soekarno tetap aktif. Dia ajarin anak-anak lokal tentang nasionalisme dan pentingnya merdeka. Dia juga tetap nulis dan bikin rencana-rencana besar buat perjuangan agar kemerdekaan Indonesia bisa diraih. Ketika Jepang datang dan ngusir Belanda, Soekarno sempat kerja sama bareng Jepang dari tahun 1923 hingga 1931. Tapi bukan karena dia pro Jepang bro, dia punya rencana. Dia pikir bisa manfaatin Jepang buat dapetin kemerdekaan. Pada masa itu, Soekarno adalah seorang anak muda yang benar-benar ngebet banget pengen ngerasain hidup di luar kota kecil tempat dia tinggal. Dia nekat banget, akhirnya bergabung sama kolonial Jepang di Jakarta. Awalnya dia cengok dan kagok, tapi lama-lama dia jadi benar-benar kece deh. Bisa berbaur sama mereka, sampai akhirnya bisa bikin pergerakan besar yang bikin Jepang kaget. Nah, setelah kerjasama Soekarno dengan Jepang ini agak begitu lama dan Soekarno bisa mendapatkan suatu pengalaman baru dan ilmu dalam mengusir penjajah, lalu Soekarno di balik layarnya bareng dengan Muhammad Hatta lalu bikin badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini nanti yang tugasnya nyiapin kemerdekaan Indonesia. Jadi Soekarno itu nggak sendirian. Dia dibantu sama tokoh-tokoh penting kayak Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, ada juga Agus Salim, dan juga ulama-ulama seperti Kiai Haji Mansur yang semangatnya sangat luar biasa kalau berbicara soal kemerdekaan. Nah, di BPUPKI ini mereka diskusiin segala macam hal tentang gimana bentuk negara setelah merdeka. Mereka ngerasa penting banget buat bikin lembaga yang bisa ngurusin negara ini ke luar negeri. Jadi mereka bikin BPKI itu tiada lain tujuannya agar Indonesia itu bisa benar-benar merdeka. Setelah BPUPKI ini berhasil dibentuk, disinilah Soekarno benar-benar nunjukin jiwanya sebagai pemimpin. Dia nggak cuma mikirin gimana caranya ngusir penjajah, tapi juga gimana ngebangun negara setelah merdeka. Semua rencana disusun matang oleh Soekarno. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno bacain teks proklamasi yang udah dia susun. Hari itu Indonesia resmi merdeka. Soekarno benar-benar pejuang sejati. Dari muda sampai Indonesia merdeka, dia terus berjuang tanpa henti. Aktivitas politiknya, pidato-pidatonya yang membakar semangat, tulisannya yang inspiratif, semua itu jadi bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Soekarno memang layak jadi presiden pertama Indonesia, sosok yang selalu dikenang sebagai Bapak Proklamator. Demikianlah cerita hari ini. Semoga karya sederhana ini bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk kalian. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.